Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya khadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'a haibaihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya syahada syahin sidirin ala wa sahbati wa tabi'in wa ulama'i masanifin wa ja'bil malaikati muqarrabin wa husnul Abdul Qadir Jailani wa husnul ila musannif hadzal kitab Syekh Abu Rais Nasyruddin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ya jami'i abai Bismillah jami'a abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina masyaykhina masyaykhum wa na'malnahu nabi sababihim wa husnil hajatina wa hajatikum wa jami'a hayyikum minal muslimina wa muslimat wa mu'mina wa mu'minat min syarqil ardi wa ya wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi ummi habib amin ya rabbal alamin. Niki halaman 56 nggih. Nggih, saniki halaman 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 56 nggih. Wawiyan dan riwayatakan an Syakik bin Ibrahim saking Syekh Syakik bin Ibrahim Asy-Syahidi kang zuhud annahu sak temene Syekh Syakik bin Ibrahim qala dawuh sapa Syekh Syakik bin Ibrahim hisnul amali utawi bentenge amal pertahanane amal iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara awaluha utawi kawitane salah satu iku ayyara ing yen to ningali sapa wong annal amala ing sak temene amal iku minallahi ta'ala saking Gusti Allah taala yaksira supaya yen to pecah bihi sebab sebab ningali wau apa al ujbun ujub wasani lan utawi kaping pindho iku ayyuida ing yen to ngalepaken sapa wong bihi kelawan amal ridhallahi ta'ala ing ridhane Gusti Allah taala yaksira supaya yen to pecah bihi kelawan iradah apa al hawa kepenake hawa nafsu wasalisu utawi kaping telu ayab tahia
ing yen to nyupe sapa wong sawabal amali ing ganjarane amal minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala la tam'a kang ora tamak waliya lan ora riya bihazil asyai lan sebab iki iku perkara telu mau tuh rasu kang iso dadi ikhlas apa al-a'malu pira-pira amal. Niki menurut Syekh Syakib bin Ibrahim, Syekh Syakib bin Ibrahim niku seorang tabi'in, niki ulama napa gurune Imam Syafi'i nggih. Salah satu gurunya Imam Syafi'i niku termasuk Syekh Syakib bin Ibrahim, termasuk Imam Malik, termasuk Syekh Sufyan bin Uyainah niku guru-gurune Imam Syafi'i. Niki salah satunya niki ulama tabi'in niki. Niku sanjang bahwa amal itu bisa dibentengi dengan 3 hal, ngoten nggih. Engkang pertama, jadi amal kebaikan itu supaya bisa sampai kepada Allah itu bisa dibentengi dengan 3 hal. Yang pertama, ayyal anna amala minallahi ta'ala. Harus meyakini bahwa kita bisa melakukan amal itu karena Allah, mboten karena tenaga kita, ngono, mboten karena kekuatan kita, ngono nggih. Kita harus yakin bahwa kita saged salat, saged poso, saged zakat niku karena Allah, karena bantuannya Allah. Kita saged sedekah niku nggih ditolong Allah, duwe Allah. Kita saged salat diparingi tenaga kali Allah, diparingi kemauan kali Allah kan. Enggak semua orang yang memiliki kesempatan untuk seperti itu kan. Nggih. Supaya napa? Supaya tujuannya untuk menghilangkan ujub, ngono. Supaya tidak ada rasa bangga diri bahwa ini loh aku orang yang paling kuat sholatnya, ini loh aku yang paling kuat puasanya, ini loh aku yang paling banyak sedekahnya. Jangan sampai ada dalam hati itu sampai ini loh aku yang mampu kayak gini, ada nggak yang selain aku? Jangan sampai seperti itu, ngono nggih. Niku engkang pertama niku untuk membentengi amal supaya bisa ikhlas niku ngene. Yang pertama, meyakini bahwa kita bisa melakukan amal kebaikan niku saking Gusti Allah Ta'ala, ngono nggih. Nggih. Meyakini bahwa amal niku diparingi kekuatan saged melakukan amal niku saking Gusti Allah Ta'ala. Niki sing diamalaken kalih tarekat Sadiliyah niku ngoten. Indonesia kan paling terkenal niku kan tarekat Sadiliyah kan. Nggih kata sinten tarekat Nasabandia, tarekat Qadiriyah, tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani niku. Tarekat Imam Abu Hasan Asadi ini. Ngene iki meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu karena bantuan Allah. Supaya napa? Supaya kita itu bisa syukur terhadap Allah, supaya kita itu enggak sombong ngono. Bahwa kita itu bisa sujud, kita bisa niku. Mangane ngene iku pesene Syekh Abu Hasan Asadi niku ngoten. Nek sembayang ojo mikir diterima apa gak. Pokoke bersyukur awakmu dikei kesempatan untuk bisa sujud. Karena tidak semua orang itu bisa sujud, ngono lho. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk sujud, ngono lho. Dadi wis ojo sampai dipikir bahwa awakmu sembayangmu itu diterima atau gak, ngono. Niku tarekat Sadiliyah niku ngoten. Beda karo niku, napa? Tarekate sing aran Ratibul Haddad niku. Syekh Abdullah bin Haddad niku benten. Nek niku prinsipe pokoknya setiap sholat niku harus nangis bahwa tidak semua amal kita itu pasti diterima oleh Allah. Nah niku tarekate Syekh Abdullah bin Haddad niku. Sing paling terkenal tak Indonesia ngene iku mau Syekh Abu Hasan Asadi niku meyakini bahwa kita itu bisa melakukan itu karena Allah. Makanya kita itu diwajibkan untuk bersyukur karena memiliki kesempatan untuk bisa sujud kepada Allah. Pun sampai mikir niki diterima apa mboten, pun sampai mikir ngoten, tambah mboten syukur ngoten nggih. Sing ngene iku mau. Tujuannya napa? Tujuannya supaya kita itu bisa syukur bahwa kita diberi kesempatan untuk bisa sujud kepada Allah niku. Cek mboten sombong, cek mboten ujug ngoten to. Niku ingkang pertama nggih. Ingkang kedua, wasani ayu idabihi ridhollahi ta'ala, yaitu mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Tujuannya napa? Cek mboten saged
meningkatkan hawa nafsu keinginan dhek selain Allah niku. Bahwa apa yang aku lakukan hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala aku tidak mau. Nah niku tujuan ini supaya bisa mengekang hawa nafsu kita, ngono lho. Kan kebanyakan kita kan sholat kan menuntut tujuannya kiambak kan. Nggih. Wong sing enggak ada tujuan, sembahyang kok cecep joge kan ngono nggih. Ngono nggih. Tak sembahyang kok cek gak kena balak kan ngono nggih. Macam-macam lah nggih. Nggih mboten masalah nek menurut napa nggih, ahli tasawuf niku mboten masalah, tapi niku kan wonten tingkatane kiambak ngono lho. Nanti kula sanjangi kan ya. Napa Syekh Syirian niku pas diimpeni ketemu Gusti Allah kan ngoten. Bahwa sesungguhnya hambaku itu semua manusia ketika dalam kandungan itu kan sudah dalam perjanjian Allah kan. Ya. Wa ana ahdika wa wa'dika. Kita itu berada dalam perjanjian Allah. Qalu bala syahidna alastu biwabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya wahai Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Jadi sebelum kita ditiupkan roh itu kita sudah ada dalam perjanjian Allah. Kita sudah berjanji saatnya untuk hidup ketika kita ditiupkan roh itu dengan perjanjian bahwa kita harus mau sujud kepada Allah. Niku perjanjiannya niku. Tapi terus Allah ketika aku ciptakan dunia, ketika aku ciptakan dunia dan seisinya, 90% dari hambaku lebih memilih dunia daripada aku, misalnya 10.000 orang, 10.000 Jadi dari 10.000 orang niku 9.000 orang niku lebih memilih dunia daripada memilih Allah. Ketika mereka melihat dunia, niku tingkatan yang pertama. Jadi sembahyang cek soge, sembahyang cek hajat kuto kabeh niku mboten masalah, mboten sampai batalno salat nggih, mboten sampai napa, tapi secara tasawuf niku tingkatan yang paling rendah ngono. Terus Gusti Allah ketika aku ciptakan surga, iming-iming surga, 90% dari sisanya lebih memilih ingin mendapatkan surga daripada aku. Berarti wow sisanya kan 1.000 nggih. 1.000 berarti 900 niku lebih memilih surga daripada karena Allah. Jadi aku cek sembahyang rek cek iso mlebu surga, aku sembahyang rek cek iso kenikmatan surga. Benjing ten padang mahsyar niku setiap manusia akan dipertanyakan, ngono lho. Seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, niku ten hadis qudsi wonten niku. Seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, apakah engkau masih menyembahku, ngono lho. Niku bahaya niku nek kita salah jawab ngono nggih. Bahwa ketuhanan Allah niku tidak bergantung apapun, ngono lho. Sampai Rasulullah kan sampai nate sanjang nggih. Wa in qala akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Terus sahabat tanggat, wa in zana wa in saraqat ya Rasul, meskipun orang itu berzina, meskipun orang itu mencuri, iya, wa in zana wa in saraqat, meskipun orang itu berzina, meskipun orang itu pencuri, ketika akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat syahadat, dia akan mendapatkan surga. Artinya nopo, bahwa kebenaran hakikat ketuhanan Allah niku tidak bergantung pada siapapun yang mengucapkan. Ngoten nggih. Niku sing penting kan ngoten nggih. Contohnya sing paling dasar kan ngeten nggih. Misale napa nggih? Kita percaya bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Siapapun akan mengatakan bahwa 1 tambah 1 itu 2, enggak peduli mendapat hadiah atau mendapatkan ancaman, setiap orang pasti akan mengatakan bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nggih, kaya ngoten. Contohnya niku kaya ngoten. Meskipun orang itu pelacur, meskipun orang itu seorang presiden, meskipun seorang ulama, seorang kiai, semuanya akan mengatakan 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tidak peduli siapapun yang mengucapkan, tidak peduli dia mendapatkan hadiah atau tidak peduli dia mendapatkan ancaman atau tidak, 1 tambah 1 itu akan selalu sama dengan 2. Nah niku kaya ngoten. Contohnya kan berarti Allah niku akan selalu menjadi Tuhan, tidak peduli siapapun yang mengatakan, tidak peduli bagaimanapun kondisinya orang itu, Allah akan selalu tetap menjadi Tuhan. Nah niku tujuannya kan ngoten nggih. Niku terus Gusti Allah ketika aku menciptakan neraka, 90% dari sisanya lebih takut neraka daripada aku, ngono nggih. Niku tingkatan sing ketiga wae. Jadi sisanya wae kan pinten wae.
100 nggih, dari 100 orang niku 90 orang lebih takut neraka daripada Allah, daripada takut kepada Allah. Jadi salat cek wedi, cek gak kena siksa neraka ngoten nggih. Niku tingkatan sing ketiga. Tingkatan sing keempat, ketika aku ciptakan musibah, 90% dari sisanya, dari 10 orang tadi 9 itu lebih memilih takut musibah daripada takut kepadaku. Umumnya aku sembahyang cek gak kena balak, aku sembahyang cek gak tiba, aku tak sedekah cek selamat. Niku mboten masalah, mboten salah, tapi dalam ilmu tasawuf niku ada tingkatannya, ngoten lho. Dalam ilmu tasawuf niku ada tingkatannya. Ini ku mau. Terus baru sisanya niku tiang sing paling ikhlas niku mau. Niku ngene iku tujuane untuk kita itu ketika melakukan ibadah niku harus meyakini bahwa hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, supaya keinginan-keinginan yang selain Allah itu bisa dikekang, ngoten lho. Meminimalisir lah. Kalau kita kan sebagai manusia biasa mboten kewing nggih mboten mawi nggih mboten napa masih biasa. Bagaimana meminimalisir keinginan selain Allah saat beribadah. Niku harus meyakini bahwa kehidupan apapun yang kita lakukan itu hanya untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala kita tidak mencari yang lain. Nah niku tujuane niku. Ingkang ketiga niki ayat tahiyah sawabal amali minallahi ta'ala, mencari pahala amal yang kita lakukan dari Allah Ta'ala, supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak riya, supaya kita tidak serakah, supaya kita tidak pamer kepada orang lain, bahwa yang bisa membalas kebaikan kita itu hanya Allah. Selain Allah tidak akan bisa. Kita harus meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya bisa dibalas oleh Allah Ta'ala. Nanti urusan Allah melalui misalkan perantara manusia, bukan masalah, tapi kita harus meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu yang membalas hanya Allah Ta'ala. Jadi ketika jenengan melakukan kebaikan pun sampai mengharap kebaikan itu dibalas oleh orang lain, niku sing napa nggih? Pemikiran sing diajarkan Nabi dan umat niku ngoten. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, jangan sampai kebaikan itu, jangan berharap kebaikan itu dibalas orang lain, ngoten lho. Pun sampai kaya ngoten niku bahaya niku. Kaya ngoten nggih. Niku pun diajaraken ten sahabat-sahabat Rasulullah, ten sahabat Ansor, ten sahabat Muhajirin pun diajaraken kaya Rasulullah niku. Jadi sahabat sing enggak ada jasa sing paling kata kaya Nabi malah mboten diparingi, ngoten lho. Kan nek menurut logika sakniki kan mesti kaya aneh kan ngoten nggih. Tapi nggih niku logika sing dibangun kali Nabi dan umat niku ngoten. Jadi ketika seseorang itu sudah memiliki jasa yang banyak dalam hal kebaikan, ya wis jangan pernah berharap imbalan yang berlebih dari kebaikan tersebut. Yakinlah bahwa Allah itu yang bisa membalasnya, ngoten lho. Ngoten nggih. Ya niku nggih contone misale mbahku sing bangun sekolah iki, mbahku sing bangun masjid iki, sakjane aku panitia ya ngoten nggih. Pun sampai kaya ngoten niku berarti kan sik arep balasan kan ngoten nggih. Meskipun dia sudah punya jasa banyak, tapi jangan pernah berharap untuk ini iku. Pos anggapan sama semua lah. Setiap orang niku nggak ada kesempatan untuk sama untuk berjuang dan ini wow, mboten usah berharap balasan dari orang lain karena jasa yang pernah kita lakukan. Nah niku. Niki wonten keterangan